Islam adalah suatu kemudahan dan karunia besar yang diterimanya, itulah yang kini dialami warga Austria. Sebuah catatan resmi menunjukkan pemeluk Islam meningkat dramatis di negara Austria, salah satu negara Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Demikian laporan dari Press TV. Apakah mereka diiming-imingi dengan fulus? Apakah mereka diiming-imingi dengan rupiah, dengan dolar, dengan euro? Mereka kehidupan ekonominya mumpuni. Spesialisasi mereka dengan beragam kemampuan intelektual mereka hidup. Mustahil kalau ada program Islamisasi, mustahil ada program Indomie. Nggak ada Indomie di sana, kawan. Beda dengan di Indonesia, murtad karena lapar. Ces. Di Indonesia murtad karena apa kesimpulannya? Bahwa orang yang masuk Islam itu intelektualitas mereka di atas rata-rata. Saya kalau nonton ngaji TV itu di YouTube, ada tuh ustadz muda, pintar sekali ustadznya. Dia mengumpulkan orang-orang yang murtad dari Islam. Allahu Akbar. Ada yang mengaku saya dulu Islam, hafal 30 juz, 15 tahun di pesantren. Setelah dicoba, kocar-kacir baca Al-Qur'annya. Ternyata yang murtad itu adalah orang-orang kehilangan jalan, hidupnya miskin, intelektualitasnya mati, ibadahnya jauh dari masjid. Jadi beda, ini kemampuan ini. Siapa yang mereka agungkan? Bagaimana orang kafir tertarik dengan Islam? Karena melihat akhlak dan moralitas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Godwatun fisabilillahi aw rakhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Pertanyaannya sekarang, lalu kenapa antum ini sama-sama Muslim saling menyakiti, saling curiga, saling memenjarakan, bahkan saling membunuh? Cuma karena apa? Cuma karena jurus menjilat, cuma karena mencari muka kepada kafir. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau orang Muslim jadi munafik, itu kena ulah orang kafir. Padahal di Al-Quran bilang apa? Fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabiro. Janganlah kamu taat kepada perintah orang kafir, komunis maksud saya. Berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Ini kita ini kan gonjang-ganjing politik dari tahun 2000 sampai Habib Rizik datang, ribut gara-gara kasus apa itu? Kerumunan akibat COVID. Hanya dua penyakit yang ada di dunia ini sekarang. Fenomena penyakit cuma dua. Kalau bukan COVID. Bu, kemarin kakak saya perempuan baru meninggal dunia. Di Sange Talaut, dan dikonfirmasi COVID-19 virus corona, anak cucu daripada corona, terkonfirmasi COVID-19. Sekarang pertanyaan saya kepada ibu-ibu, berani nggak antum pulang ceramah ini berobat di puskesmas? Berani nggak? Aduh dokter, tolong periksa badan panas ini dok, habis ikut ceramah Ustadz Yahya, tolong periksa. Oh, langsung dideteksi COVID. Nggak ada lain-lain sekarang ini, nggak ada lain penyakitnya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kita umat Islam ma'asaba min musibatin illa biidnillah. Segala bentuk musibah termasuk penyakit, nggak boleh kita tidak percaya. Kita tidak diajar takabur orang Islam. Kita yakin COVID-19 itu ada, Corona itu ada, virus itu ada. Bukan nanti sekarang, sudah dari dulu-dulu memang sudah ada.
Kalau sekarang kita susah membedakan. Kenapa? Karena COVID yang ada sekarang ini dijadikan sebagai kekuatan politik. Orang berkerumun kalau tidak pro pemerintah, tangkap, penjara, pasal COVID. Tapi kalau anak presiden yang bikin kerumunan, aman tuh Gibran. Antum mau ngomong apa? Itu fakta, kawan. Berhadapan kita di meja hijau, saya bertanggungjawabkan, itu fakta. Jadi bukan lagi kesehatan. Saya dengar tadi prokes. Udahlah Pak, jangan Bapak khawatir. Orang Islam itu hand sanitizer 5 times and today. Paham? 1 hari 5 kali cuci. Allahu Akbar. Di dalam masjid begini tidak ada penyakit. Di luar masjid sana yang banyak penyakit. Mencret, tai mata, segala macam di luar sana. TBC, AIDS dan lain sebagainya. Bukan tidak percaya. Percaya kita bahwa itu ada. Bahwa virus COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia. Itu ada. Sampai ada beberapa negara lockdown. Indonesia pun lockdown. Tapi sudah last time. Sudah waktu terakhir. It's too late. Sudah terlambat. Nggak apa-apa. Tinggal lihat-lihat. Ini jadikan politik bagus juga ini. Hantam lawan kita ya. Bagus. Inilah. Ini kata orang Abu Nawas. Permainan yang manis. Tapi sayang ketahuan. Jadi ibu bapak, orang yang akan mengidap COVID-19 itu komplikasi jiwa, komplikasi penyakit yang sudah menahun. Itu rentang sekali dengan COVID. Itu rentang sekali dengan virus, penyakit jantung, penyakit apa tuh? Tuberkulosis. Kalau batuk itu droplets apa? Pancaran semburan ludah. Orang tuberkulosis, orang TBC, jangan sampai antum berjamaah di samping dia. Ini kalau sampai diserang oleh COVID-19, pulang ke rumah tinggal napas satu-satu. Dokter langsung datang, sudah bawa COVID. Sampai ada yang datang belanja ke Indomaret pakai baju Planet. Saking takutnya kena COVID. Imam di Jakarta mimpin sholat subuh, saya pas mau ceramah subuh, Allahu Akbar. Kita begini ya, sholat tidak sah itu kalau si imam reputasi akhlak pribadinya diragukan oleh 3 atau 4 makmum. Berarti sholat tidak sah. Yang kedua, makhruj daripada bacaan Qur'annya belum bagus, jangan buru-buru kau jadi imam. Yang ketiga, imam batalnya sholat berjamaah ketika bapak ibu saudara-saudaraku tidak rapat berjamaah. Ini program kafirun semua ini. Ya, mahrujnya imam di Jakarta sholat subuh. Saya di saf pertama, saya curiga dalam hati waktu sholat, ini imam ini sumbing atau? Karena dia mengucapkan mahrujnya. Hamdalah pun sudah kocar-kacir, suratul Fatihah kacau. Padahal dia ini adalah hafiz. Orang yang hafiz Quran. Begitu membaca Quran karena dia pakai masker. Innalillahi. Antum waktu membacakan bismillah, COVID lari keluar pintu masjid. COVID bilang jangan coba-coba dekat. Bagaimana penyakit tidak mengglobal? Dosa kemunafikan manusia di dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Tanda-tanda akhir zaman, nafkatul ba'j, tiupan sangkakala terakhir sudah terlihat dengan jelas. Siapa yang setia, siapa yang takwa akan tambah takwa. Siapa yang munafik akan tetap tenggelam dalam kemunafikan. Siapa yang pelaku maksiat akan terus berbuat maksiat. Kita mengadakan Maulud Nabi ini orientasinya sederhana. Orientasinya adalah menuruti akhlak, iman dan moral Nabi kita Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam.